Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajahini Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Nah, jadi pada pertemuan ke-10 ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Nur Siti Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Nah, jadi kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Aceh besar. Nah, jadi faktor penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Aceh, yaitu berjumlah 1 kasus terjadi pada tahun 2017 yang secara langsung ditangani oleh Ditreskrim Kepolisian daerah Aceh. Nah, lalu kasus ini bermula dari kecemburuan pelaku yang mengetahui bahwa korban telah menikahi mantan istrinya. Kemudian pelaku mengajak adik sepupunya untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Nah, lalu proses hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Kepolisian daerah Aceh dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana melaksanakan peran utamanya, yaitu melakukan penyidikan sesegera mungkin, menanggapi setiap warga adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Nah, lalu hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini dalam proses penyelesaian perkara pidananya pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, yang diantaranya para pelaku yang melarikan diri, yang membuat pihak kepolisian membutuhkan waktu untuk menangkap para pelaku yang melarikan diri. Tetapi dengan keseriusan pihak kepolisian, akhirnya para pelaku berhasil ditangkap. Lalu kurangnya kerjasama antara masyarakat dalam hal pelaporan para pelaku kepada pihak kepolisian. Lalu proses pelarian alat bukti yang dilakukan oleh para pelaku untuk membunuh korbannya, di mana alat bukti tersebut telah dibuang oleh para pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korbannya agar tidak mudah terlacak oleh pihak kepolisian. Nah, lalu pada saat proses rekonstruksi dilakukan, pihak kepolisian sempat kewalahan dalam melakukan rekonstruksi karena banyak masyarakat yang ingin melihat langsung proses reka ulang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban, dan adanya sebagian masyarakat yang terpancing emosinya akibat perbuatan dari para pelaku. Jadi kesimpulannya bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut karena dendam, hubungan asmara, serta lemahnya pemahaman hukum. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Proses hukumnya meliputi dari laporan korban, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yaitu para pelaku yang melarikan diri ke tempat terpencil yang membuat pihak kepolisian sulit menjangkau tempat persembunyian tersebut. Proses cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.